Kewajiban syariat bagai penganut tarikah sufi dan para sufi tetaplah wajib dijalankan. Dimanapun, kapanpun dan dalam keadaan apapun. Syekh Hasim menolak jika kewajiban syariat Nabi Muhammad itu terpakai untuk orang tertentu dan terbatas pada waktu tertentu. Orang yang meyakini gugurnya syariat pada orang dan waktu tertentu dikatakan sebagai orang yang mendustakan dan merendahkan Al-Quran yang agung, istihza'anil Qur'anil azim. Dengan pemahaman ini, tidak ada perbedaan antara seorang murid pengikut tarikah dengan mursyid pemimpin tarikah, antara wali dan yang bukan wali. Seluruhnya menanggung kewajiban syariat. Pandangan Syekh Hasim tersebut sejalan dengan Syekh Al-Qushairi, ulama sufi tersohor dari Khurasan. Dalam kitabnya Al-Risalah Al-Qushairiyah, Syekh Al-Qushairi menerangkan karakteristik ahli tasawuf. Di antaranya hifzul adabi al-syariah, menjaga adab syariah. Syekh Hasim juga banyak menukil para sufi beraliran Sunni, yang terutama Syekh Al-Junaid dan Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Dalam anggaran dasar Nu, bahwa dalam aspek tasawuf Nu mengikuti Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Pemikiran sufi Syekh Hasim banyak dipengaruhi dua ulama sufi tersebut. Corak yang menonjol dari pemikiran tasawuf Syekh Hasim adalah membangun citra positif tentang sufi dalam menghadapi aliran-aliran sesat di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara genealogis, tasawuf Syekh Hasim berasal dari ajaran Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Khatib Sambas ketika belajar di Makkah Al-Mukarramah. Syekh Al-Bantani dan Syekh Khatib Sambas adalah dua ulama dari Indonesia yang mengajar di Makkah. Keduanya mewarisi tasawuf Imam Al-Ghazali. Syekh Al-Junaid yang dikenal guru besar para sufi dari Baghdad sangat ketat mengajarkan syariat dalam murid-muridnya. Menurutnya, orang yang merasa telah wusyul sampai kepada tingkat tertentu kemudian meninggalkan aktivitas ibadah yang diwajibkan oleh al-Aswad itu lebih buruk dari orang yang mencuri dan berzina. Wali yang meninggalkan kewajiban syariat bukanlah wali tapi jahil. Abu Nu'aim, Hilyatu Al-Auliya, hal 368. Imam Al-Ghazali mengkritik bahwa seorang sufi yang mengikuti paradigma asing, yang bukan paradigma Sunni, tidak pantas disebut ahli sufi, sebagaimana dilakukan kaum Talimiyah, Batibiyah. Corak pemikiran tersebut diadopsi oleh Syekh Hasim Asy'ari, orang yang mengaku dirinya wali tapi dalam kesaksiannya tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut adalah pendusta. Beliau mengatakan, barang siapa yang mengaku dirinya wali tanpa kesaksian bahwa dia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, maka pengakuan tersebut dusta bohong. Hasim Asy'ari, Al-Durar Al-Muntatsirah fi Al-Masail Al-Tis Asyarah, hal 4. Syekh Hasim berpendapat, wali tidak akan memamerkan dirinya sebagai wali. Justru seorang sufi tidak menyukai popularitas. Ia mengatakan, jenis fitnah itu banyak sekali. Di antara yang banyak merusak seorang hamba adalah pengakuan seseorang menjadi guru tarekat dan wali, bahkan sampai mengaku dirinya wali qut dan Imam Mahdi, padahal mereka bukan ahli syariat. Al-Durar Al-Muntatsirah fi Al-Masail Al-Tis Asyarah, hal 1. Sedangkan kaum muslimin banyak yang tertipu mengikuti ajakan yang bermacam-macam tanpa memikirkan apakah ajakan itu hak atau batil, benar atau salah. Tidak mengikuti norma-norma yang disebutkan dalam kitab fikih. Dikatakan bahwa karakter seorang wali justru menyembunyikan kewalian dan mengedepankan tawadu. Ia mengatakan wali itu tidak membuka jalan popularitas dan juga tidak melakukan
pengakuan akan kewaliannya, bahkan kalau bisa ia akan menyembunyikannya. Karena itu orang yang ingin terkenal dalam hal tersebut. Bukanlah ia seorang ahli tarikah. Durar al-Muntatsirah fi al-Masail al-Tis A'asyara hal 9. Seorang wali, menurut Syekh Hasim adalah seseorang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari melakukan dosa besar, terjerumus oleh hawa nafsunya sekalipun hanya sekejap. Bila melakukan dosa ia bersegera bertaubat kepada Allah SWT. Inilah 3 ciri khas dan utama dari seorang wali. Karena itu, seorang wali menjaga hak-hak Allah dan hak-hak seorang hamba Allah dengan cara mengikuti syariat Rasulullah SAW. Atas dasar ini, Syekh Hasim berpendapat bahwa syarat menjadi wali adalah mahfuz terjaga dari kemaksiatan, artinya terjaga dari terus-menerus berada dalam kesalahan dan kekeliruan. Apabila terjatuh kepada kesalahan, ia segera bertaubat dan kembali kepada kebenaran. Seorang tidak dapat disebut wali jika ia meremehkan syariat, mengejek Al-Quran, membela kesesatan. Sifat pokok kewalian disebut oleh Syekh Hasim dengan istiqamatu ala adabi al-syariah al-islamiyah, istiqomah dalam adab syariat Islam. Seseorang yang mengaku secara dusta bahwa dirinya wali, sesungguhnya orang tersebut tertipu oleh bujuk setan. Ia mengatakan, setiap orang yang bertentangan dengan syariat, maka orang tersebut tertipu oleh nafsu dan setan. Durar al-Muntatsirah fi al-Masail al-Tis A'asyara hal 6. Ia sangat selektif dan ketat menerapkan syariat dalam menilai kewalian seseorang. Tauhid dan syariat adalah parameter utama. Dalam kisahnya, beliau tidak mudah melabelkan gelar wali pada seorang ulama, kiai. Meskipun kiai tersebut zahirnya tidak terlihat melakukan dosa terus-menerus. Kritik keras juga diungkapkan kepada konsep tarikah yang tidak melalui jalur syariah. Beliau bukanlah sufi yang anti tarikah. Beliau dikenal menganut tarikah Qadiriyah Naksabandiyah. Ia berpendapat tarikat mana saja yang ditempuh sesuai ajaran Al-Quran dan hadis boleh diikuti. Bagi beliau, dalam bertarikah dilarang mengkultuskan secara berlebihan di luar batas. Kepada guru sufinya, ia mengatakan tidak boleh mengikuti ucapan guru tarikah yang bertentangan dengan syariah. Durar al-Muntatsirah fi al-Masail al-Tis A'asyara hal 8. Jika ada guru tarikah yang maksiat, maka harus ditinggalkan. Dari sini tampak jelas bahwa seorang sufi dalam pandangan Syekh Hasim adalah orang yang benar-benar menjaga adab-adab kepada Allah, Rasulullah dan hamba manusia dalam bentuk praktik syariah secara total, dan membersihkan akidahnya dari aliran-aliran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kritik Syekh Hasim Asy'ari untuk membentengi Islam dan umatnya dari pengaruh-pengaruh luar yang dikhawatirkan menyimpang dari ajaran syariat Islam. Sumber Kholili Hasib in Pasonland.